Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Manopo, Tambuk F551-19042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program pada praktikum 1 yang telah saya buat. Nah, program ini mengambil daftar hostname dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt. Nah, baik, di sini sudah kita lihat program yang telah dibuat. Ini ada string console, ada DNS, IP host entry, dan packet exception. Lanjut ke bawah untuk melihat semua programnya. Lalu untuk melihat untuk melihat outputnya, kita tinggal klik start. Nah, sebagai perhatian, untuk menjalankan aplikasi ini, maka kita harus terkoneksi dulu pada internet. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan 5 buah situs web yang ingin dicek hostname dan IP-nya. Nah, untuk pertama, kita bisa memasukkan www.instagram.com. Untuk situsnya ini bebas ya. Lalu www.twitter. Ada Lazada. Tokopedia. Jadi untuk situs ini tidak dibatasi, tapi karena di sini dimintanya 5, jadi saya memasukkan situs ini, Instagram, Twitter, Lazada, Tokopedia, dan WhatsApp. Jika mau lain dari ini pun dibolehkan. Itu bisa kita jalankan. Ini sudah tampil. Ada localhost, itu hostname, nama host utama, alamat IP, dan alias. Dapat kita lihat di sini ada Instagram dengan nama host utama, bisa kita lihat sendiri, dan ada alamat IP-nya dan aliasnya. Lanjut ada Twitter, Lazada, Tokopedia, dan WhatsApp. Baik, saya rasa sampai di sini saja penjelasan program pada praktikum 1 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, Standbook F551-19068. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 2, yaitu implementasi aplikasi klien server Eko berbasis TCP. Oke, di sini saya akan menjelaskan program pada TCP Eko Client. TCP Eko Client, yang pertama di situ terdapat TCP Client. Ini TCP Client, yaitu untuk membuat objek TCP Client. Selanjutnya TCP Client Connect, untuk menghubungkan objek TCP Client ke alamat IP dan port yang diberikan. Kemudian ASCII encoding ASCII, ini New ASCII encoding merupakan codingan untuk membuat objek data encoding untuk keperluan encoding data dari bit ke karakter atau string atau sebaliknya. Kemudian bit new bit, bit ASCII get bit untuk melakukan proses encoding dari data string
yang diinputkan ke bit stream lalu disimpan pada variabel array bit. Kemudian ini stmWrite yang berfungsi untuk mengirimkan bit stream ke server melalui objek data stream dengan memanggil fungsi write dari objek stm. Kemudian bit bb atau new bit. Bit bb atau new bit berfungsi untuk menyiapkan alokasi memori 100 bit untuk penyimpanan data stream balasan dari server sebelum di-encode. Kemudian integer k. Integer k stmread berfungsi untuk menghitung jumlah bit stream yang diterima. Kemudian console write convert to char berfungsi untuk mengkonversi bit stream ke karakter. Kemudian TCP close berfungsi untuk menutup koneksi TCP client. Selanjutnya, itulah penjelasan dari TCP Echo Client. Selanjutnya saya akan menjelaskan TCP Echo Server. TCP Echo Server yang pertama codingannya yaitu IP address. IP address ini berfungsi untuk mengkonversi alamat IP yang bertipe data string ke objek IP address. Kemudian TCP listener mylist berfungsi untuk inisialisasi objek TCP listener dengan objek IP address dan nomor port jalur komunikasi, lalu selanjutnya menjalankan TCP listener agar signal dari klien dapat diketahui dengan perintah mylist start. Selanjutnya socket S. Mylist start. Socket S sama dengan mylist accept socket berfungsi untuk menerima ketika ada signal klien masuk, lalu state-nya disimpan pada objek socket local server. Selanjutnya bit B atau new bit menyiapkan alokasi memori untuk menyimpan bit data yang masuk melalui socket S dengan kapasitas 100 bit. Karena data yang masuk berupa bit stream, maka tipe data yang digunakan adalah array bit. Lalu menggunakan fungsi receive dari socket S untuk menghitung jumlah bit yang masuk. Kemudian convert socket bit B convert to char. Kemudian ASCII encoding. Ini berfungsi untuk membuat objek ASCII untuk encoding untuk keperluan encoding data stream. Kemudian send. Send ini berfungsi untuk mengirimkan pesan string ke klien dengan menggunakan fungsi send dari socket S. Namun sebelumnya pesan harus di-encode ke bit. Kemudian untuk menggunakan fungsi get bit dari objek ASCII encoding. Selanjutnya sclose yaitu untuk tutup koneksi socket S. Kemudian mylist stop. Mylist stop ini untuk menghentikan fitur TCP listener. Itulah penjelasan codingan dari TCP Echo Server. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum 3. Nah, di sini pada program praktikum 3 ada app client, client sama dengan new app client. Jangan lupa titik koma dengan inisialisasi objek app client. Nah, jadi di sini juga ada tentang client connect. Client connect di sini saya isikan dengan 192 168, 1, dan 9. Fungsi ini untuk membangun koneksi soket berbasis UDP berdasarkan hostname dan port yang dilewatkan pemanggilan. Fungsi ini bersifat opsional karena pada dasarnya untuk membangun koneksi soket dapat melalui deklarasi hostname dan port pada konstruksi objek UDP client atau saat memanggil fungsi send yang akan mengirimkan byte data. Oke, yang selanjutnya di sini ada icon point. Ini untuk app client ya, codingan app clientnya. Nah, jadi selanjutnya untuk icon point ini berfungsi untuk penciptaan objek icon point. Objek ini menspesifikasikan host dan port endpoint connect socket berbasis UDP. Objek icon point ini digunakan sebagai parameter saat objek update client memanggil fungsi receive yang akan mengisinya dengan alamat IP, mengirim, dan port. Oke, parameter yang dilewatkan pada penciptaan objek update point ini umumnya tidak dispesifikasikan secara spesifik seperti pada contoh program ini, pada program ini ya. Oke, karena diharapkan server dapat mendengar aktivitas klien di semua interface jaringan. Selanjutnya, setelah icon point ini ada send packet. Di sini send packet encoding yang proses encoding string ke array byte. Oke, dan client send fungsi untuk mengirimkan byte dan data dari kelas app client. Parameternya berupa array, byte, dan dimensi array byte yang dikirimkan dalam kondisi tertentu. Fungsi ini juga dapat memuat parameter berupa string, alamat IP, host, dan port tujuan pengiriman jika sebelumnya belum dispesifikasikan. Oke, mungkin masih ada 4 lagi yang saya jelaskan adalah read packet yang berfungsi untuk receive dari objek update client app client digunakan untuk menerima data stream dari endpoint and bertipe array byte. Oke, selanjutnya ada encoding dan encoding string. Nah, proses encoding dari array bit ke string. Parameter fungsi ini mempresentasikan array bit indeks awal data dari jumlah indeks array bit yang akan dikonversi menjadi string. Kemudian ada client close, dan kemudian ada pada UDP server yang berfungsi. Hal ini saya jelaskan sedikit karena port server harus melayani banyak koneksi dan stage socketnya harus tetap terjaga selama objek UDP client-nya aktif. Oke, contohnya ini implementasikan objek app client sebagai UDP echo server adalah sebagai berikut. Sebagai server sama dengan new app client dalam kurung 8001 titik koma. Oke, mungkin kita langsung jalankan saja untuk percobaan kali ini. Nah, langsung dia menampilkan tentang UDP host server start dan waiting for client. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, Stamuk FD 51191156. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang praktikum 4, implementasi kelas soket pada aplikasi Technosyn Server. Baik, langsung saja.
ke percobaannya. Baik, di sini ada contoh codingannya. Di sini ada using sistem, ada sistem text dan sistem ion, dan sistem NEC socket dan sistem using sistem net. Di sini untuk using sistem, di sini untuk sharing intimate commencement argument patient, dan using sistem untuk encoding, dan using ion untuk ion expression, dan next socket untuk socket dan synonym. Jadi di sini ada name praktikum 4 dan kelas program. Jadi codingan akan muncul menguji jumlah kata input. Kita kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata, dan mengingatkan besar bahwa input hanya 3 kata, server, pesan, dan port. Kita lihat ke bawahnya. Ini ada juga untuk membuat variabel objek, socket, hanya variabel, menggunakan error untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam koneksi sehingga bisa diketahui, membuat objek socket sekaligus menganalisis propertinya, membuat objek implementasi untuk hubungan socket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan, dan juga bisa mengirim pesan yang telah di-coding ke byte ke server. Dan finally adalah blok. Untuk finally itu adalah blok yang pasti akan didiskusi setelah tree match ini selalu berada dengan match yang didiskusi ketika terjadinya error. Ini contoh codingannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Server sederhana. Nah, adapun tujuannya dari praktikum 5 ini yaitu mahasiswa mampu memahami teknik pembangunan koneksi, pengiriman dan penerimaan pesan klien server dengan kelas socket. Nah, di sini saya sudah mempunyai programnya yang sudah saya program sebelumnya. Nah, aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi chat sederhana yang menggunakan kelas socket sebagai media kirim dan terima pesan melalui network stream. Nah, di sini kita lihat ada akses dari MyWindows.xaml import, dan di sini saya mengimport beberapa library socket yang dibutuhkan dan library untuk menangani multi-thread. Nah, selanjutnya kita lihat di sini saya akan mendefinisikan variabel global untuk aplikasi yang dibuat dan mendefinisikan beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pertama kali program dijalankan. Nah, ini dia. Ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu mendefinisikan event ketika tombol run ditekan. Nah, ini dia. Button klik. Karena eksekusi program selanjutnya dilimpahkan ke background thread 1, maka kita harus membuat event eksekusinya. Nah, ini dia contohnya. Langkah selanjutnya adalah membuat event eksekusi background thread. Nah, selanjutnya mendefinisikan event ketika tombol send ditekan. Nah, mungkin cukup sekian video atau materi yang saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.